3. Hey. Udah dapat 1000%. Gitulah enaknya di kripto. Udah dapat 1000% kita. Misalnya modal kita buatlah $50. 50 kali 1000%. Kan udah lumayan. Cuman ruginya juga kayak gitu sih. Makanya kita pakai stop loss. Tadi apa yang mau dianalisa? Saham? Frank. Tadi apa yang mau kau tanyakan, karena suruh tes analisa tadi apa? Masih kerja dia. Api turunnya. Nah, ini ada koin nice. Dia lagi lagi turun atau sideways, karena juga pasar kan lagi lagi off. Itu pengaruh juga ya dengan keadaan situasi negara, itu pengaruh ya? Ya, pengaruh. Berarti harus kuat ya analisanya ya. Harus semua aspek diambil. Sakpun juga gitu. Nah, aku mau kasih tahu nih trik kalau kita analisa. Ini udah ada. Ini kemarin aku analisa. Bentar ya. Tarik dulu. Kita analisanya minimal lah 4 jam atau daily trading harian. Jangan pakai yang time frame kecil dia. Ntar aku hapus dulu. Nah, ini adalah suatu saham, dan ini ada yang aku pakai, ini ada indikator namanya moving average. Kalau disebut moving average ini rata-rata pergerakan. Kalau dia 20 berarti rata-rata pergerakan 20 candle sebelumnya. Kalau EMA 100 berarti 100 candle sebelumnya. Nah, aku mau kasih tahu ketika EMA 20 menembus ini, ketika EMA 20 ditembus candle yang seperti ini, tembus candle, terus dia menguji lagi, jangan langsung beli di situ. Dia ada retest lagi, dia ada melakukan retest. Artinya retest ini siapa yang lebih unggul dia? Apakah pembeli atau penjual kayak gitu? Dia udah tembus. Nah, terus dia menguji lagi, menguji ke bawah. Setelah diuji baru bisa naik. Baru bisa kita beli. Jangan langsung main asal beli setelah dia lewat EMA 20. Nah, itulah dalam pengertian EMA 20. Kalau EMA 100 ini kita bisa menentukan apakah koin itu lagi di atas atau lagi uptrend. Maksudnya tren lagi naik atau downtrend, tren lagi turun. Nah, pertama yang kita pahami adalah
kita membuat namanya pantulan atas dan pantulan bawah. Oh, iya. Misalnya ibarat bola lah, pantulan pertama pasti akan lebih tinggi. Nah, ini adalah batas atas. Salah. Nah, kita kecilin dulu. Nah, ini adalah kali kecil. Nah, itu adalah batas atas dan ini batas bawah sebelumnya. Nah, itu adalah rata-rata ini. Nah, kita kan ini lagi di sini lagi batas bawahnya nih. Makanya kalau trading, kalau untuk apa namanya dasarnya, kita tandai dulu dia di mana dia batas-batas bawahnya. Jangan dong kita beli di sini padahal kita beli di bawah ini. Terus lagi di bawah. Belum, padahal kita nggak tahu dia bakal naik atau enggak. Nah, misalnya ini dia koin lagi naik ini kan. Nah, ini kan koin lagi naik. Ini adalah pantulan atas atau atap sebelumnya. Dia melewati garis ini dan dia ngetes udah lewat EMA nih. Kalau yang trader pengambil resiko, orang itu udah bisa beli di sini di harga 79 dan jual di sini, atau jual cicil deh, dijual cicil terus nanti dibeli lagi di bawah ini setelah retest ini udah disebut tadi, artinya di mana lebih dominan dia antara penjual sama dengan pembeli. Tahu ada juga mempengaruhi faktor-faktor berita kayak gitu. Nah, dia tembus nih batas atap, terus dia ngetes lagi. Nah, disinilah kita bisa mulai beli. Makanya kalau trading ini kita harus pahami dulu tuh namanya support dan resisten, itu basic dasarnya. Dan kemudian setelah basic dasarnya kita akan memahami tren. Dan di sini EMA 20 dan EMA 100 ini dia lagi mengalami namanya akhir weekend kan pasti ada berita-berita yang nggak sedap biasa tuh. Nanti Senin atau Selasa kayaknya udah mulai naik lagi, atau kita menunggu apakah dia naik atau turun. Nah, saya coba analisa kemana dia saham ISHSG ini. Nah, ini saham ISHSG ada beberapa kemungkinan kalau dia memang turun, atau ini kan dia udah membentuk namanya higher high itu udah harga tertinggi pada masa itu, harga tertinggi. Dia udah membentuk higher high di sini dan dia ditolak. Ini artinya ditolak. Beberapa ini bank udah mulai jual di sini. Cuman nggak tahu orang itu mengambil amunisi untuk menerbangkan koin ini, atau malah sebaliknya, atau menjual semua, atau menjual cicil di sini turun nih dijual, atau setelah dijual dia ngetes area sini dulu terus dia turun. Dan kemungkinan ada beberapa kasus juga nanti dia kayak gini, dia udah tembus nih
dia tembus terus mantul. Salah, agak ribet memang di handphone. Dia biasa kemungkinan dia ngambil harga dulu, terus dia mantul di sini lagi, terus ngambil harga, terus bisa terbang. Ini adalah kemungkinan dalam IHSG, karena di sini kan pasar ini lagi apa namanya, lagi break ya, belum lagi enggak lagi tutup. Nanti ini ada beberapa kemungkinan. Ini saya ngiranya ini akan mantul di garis merah ini, karena dia di sini ada namanya candle, namanya morning star. Ada penolakan atau ada yang jual, karena ada juga karena libur. Kalau dia kemungkinan mantul, dia turun, dia akan mantul di sini. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci, kita cari tahu di manakah entry yang pas dia. Makanya Fibonacci itu dipakai di sini, bukan cuma di matematika aja. Saya salah narik Fibo. Kalau teman-teman mau belajar tarik Fibo, ketika koin turun, narik Fibonya dari atas. Mas, Ketika motor. Nah, kayak gini. Dan dia sekarang ini saham IHSG dia lagi menguji supportnya, yaitu dengan di golden ratio. Golden ratio itu adalah di 0,5, 0,38, 0,23. Ini kalau rasionya mengalami penurunan. Nah, kemudian nanti kalau dia nggak berhasil naik, maka kemungkinan dia akan turun. Dia akan turun minimal dia ke harga ini sebelumnya di sini, di harga ini. Di harga ini, dan di sini ada dua ya, di sini dan di sini. Dia nanti ngambil pantulan, bakal kemana dia, kayak gitu. Kayak gitulah trading. Kita nggak boleh asal beli sebelum ada konfirmasi. Artinya konfirmasi ini kemana tujuan pasar, kayak gitu. Nah, nanti kita bisa beli di 0, kalau turun dia, kita nggak bisa beli di sini ya, karena dia udah ada resiko. Kalau sempat dia turun di garis 0, di garis merah ini 0,81. Nah, kalau nanti mau beli, kita bisa beli di sini. Dia setelah naik, dia ngambil pantulan dulu ke bawah di rasio 0,38. Di rasio 0,38 dan berhasil menembus MA. MA berapa ya? MA 20. Nah, intinya kalau kita melihat dari MA dia ketika MA 100 di bawah berarti dia sedang uptrend. Ketika MA 200 di atas maka dia downtrend, kayak gitu. Dan kita lihat besok aja, anggap udah ini dia mantul, dia adalah support point. Itu berarti ngambilnya di antaranya ya, Le? Iya. Dia kita ngambil pantulan karena ada pantulan, kita harus bisa mengetahui pasar di mana harga high sebelumnya dan harga low sebelumnya, kayak gitu.